Itu masih yang kepala sekolah. Masih kita terus kemudian diantro S1 S2 dan sekarang menjabat sebagai kepala museum. Jadi kepala museum harus menjadi bunga. Ini Anda adik-adik. Ini adik-adik. Jadi koleksi kita di sini museum museum ini sebenarnya nilainya sekitar 73. Salah satu dokumen itu kan 73 kita punya koleksi di dalam ada kurang lebih 2.500 koleksi, tapi yang tinggal di dalam ruang pameran ini kurang lebih sekitar 900-an. Kita ada renovasi sedikit di sebelah, ada barang-barang baru yang ditempatkan, tapi koleksi yang paling tertua di sini ada kurang lebih 20 masterpiece. Kadang-kadang lihat di belakang di atas paling tinggi dong, 12 meter yang tinggi. Ini dari batu lubis, ini dari asma. Ada mana sudah lihat ya? Dia tinggi. Kalau tinggi dia tidak perhatikan. Ini tiang utama. Nah ini dia punya ikutannya yang ini. Yang ini tuh dia dari asma itu dia. Namanya pakaian jipai. Jipai ini dibuat dari asma untuk upacara pemanggilan roh. Jadi memang itu asma itu di Papua. Di Indonesia di Papua sebenarnya yang paling terkenal itu dua, asma sama wamena. Karena asma itu yang budaya mengukir ini, sama wamena itu yang dari perang. Ya, luar itu berarti Raja Ampat. Jepang kayaknya terkenal. Itu Jepang itu terkenal. Oh ini bukan budaya kedua. Itu bukan budaya kedua. Jadi, nah ini cerita ini dari asma. Ini pakai jibai terbuat dari daun saga dari roh berarti dari tubuh mati. Itu dari tubuh dan roh ketika tidur maka tidur di konsisten dari mulai. Nah yang kedua mereka punya tengkorak musuh, itu tengkorak musuh. Tengkorak musuh itu ada lubang, both side kiri kanan karena dia makan otak manusia. Dulu orang asma itu kanibal. Mereka mendapat pengaruh kanibal kayaknya dari Papua Nugini. Karena yang kanibal itu dalam sejarah kita, dalam perjalanan di Papua itu suku-suku di bagian selatan Papua saja. Terutama Asmat, Auyu, itu mereka yang terkenal dengan kanibal. Nah ini, jadi mereka makan otak manusia. Jadi caranya bagaimana ketika mereka pakai panah atau tombak ketika musuh-musuh helpas dead loh, napas-napas terakhir, baru mereka pakai batu ini berbentuk bintang, baru mereka pukul di sini. Kasih lubang kiri kanan baru potong kepala dengan ini yang pisau dari tulang kasuara dan buaya ini baru mereka bawa pulang kore-kore otak makan yang sama enak. Ini proses koleksi yang lain seperti lain kita lihat memang yang paling berat seperti itu karena waktu kalian jadi timur, pakai bahan dasar dari pohon nibun. Ini dari sepik Papua Nugini kita juga ada koleksi dari Papua Nugini beberapa. Lalu ada koleksi Diva ini tiga orang asma. Ini tiga asma. Ini tiga dari Papua. Ini tiga dari Biak. Ini Marin, Roke, Letan. Nah menarik ini orang Papua itu dulu punya baju rompi. Kalau sekarang polisi tentara ada rompi anti peluru, ini kita rompi terbuat dari rotan. Jadi itu untuk melindungi tubuh dari panah. Keras, bapak kalau dia terbuka pegang itu tebal. Jadi memang kalau panah tidak bisa tembus. Ya kalau sekarang peluru ya pasti tembus loh. Tapi kalau panah tembak pasti tidak tembus. Ini terbuat dari rotan. Ini dari keong. Ini dari muyu. Ini juga. Sana dari apa? Lapago dari dani. Nah ini lukisan kulit kayu. Orang Papua dulu gunakan pakai kulit kayu sebagai pakaian. Tutup perempuan di bawah, laki-laki juga bilang madoam atau dibia. Tapi bagi orang yang kita yang lihat dari gambar. Kalau lukisan ini yang motif dari sejarah. Ini orang tadi bilang kombo. Ini ada satu ukiran yang paling tua juga usia 200 tahun. Ini dari pohon pakis. Ini dikembalikan Basel Museum tahun 74 ke kita. Ada dua, tahun 60-an itu mereka ambil dari kampus Komapo di perbatasan bawa ke Basel di Brussels di Belgia. Di Swiss sana baru mereka bawa tahun 74 dikembalikan. Jadi yang laki-lakinya masih di sana, ini perempuannya.
Ada pertanyaan lain rekan silakan. Silakan, ada banyak. Yang kepala. Tanya apa, Boy? Batu bulan kepala manusia itu sejarahnya bagaimana? Oke, ini metodologi singkat begini. Secara eksplisit itu buku nanti Bapak cek dia punya tulisannya. Berarti mungkin ibu guru kalau bisa kasih nomor saya share dia punya deskripsinya. Tapi secara ringkas itu bahwa dulu orang Sentani itu punya mitologi tentang terjadinya Danau Sentani. Dan Danau Sentani itu dia punya mitologinya itu banyak versi. Tapi versi yang dipercaya cukup akurat itu adalah versi yang ditulis oleh Jack Guru melalui cerita rakyatnya orang Ayapo. Ini dari kampung Ayapo. Nah, orang Ayapo itu percaya bahwa dulu di Sentani itu belum ada danau. Lalu hiduplah di puncak Gunung Siklop, Kampung Soro itu, seorang bapak dengan dia punya anak perempuan 2 orang. Nah, kalau anak perempuan istrinya sudah tidak ada atau meninggal, sehingga dia punya anak perempuan 2 itu selalu bertugas cari makan. Jadi mereka pergi kumpul daun gedemu, pagi, pokoknya daun-daun hutan untuk makanan sama telur burung maleo. Maleo ini kan ayam hutan tuh. Nah, mereka sering kumpul. Nah, satu waktu mereka ketemu telur burungnya itu telurnya lebih besar gitu. Lalu bentuknya berbeda, jadi mereka bawa pulang ke rumah. Lalu bilang sama bapaknya, bilang ini telur berbeda sekali. Jadi bapak bilang ini kira-kira binatang apa? Tidak tahu juga sudah kasih tinggal. Ternyata ini beberapa hari kemudian menetas dari telur itu tuh adalah ular. Dan ular itu dapat berbicara seperti manusia. Dan ular itu dia male, laki-laki. Sudah akhirnya dia bilang sudah karena kamu tidak punya adik laki-laki atau saudara laki-laki, biar sudah ular ini tinggal di kau. So, untuk tinggal sama-sama di hutan seperti biasa di puncak gunung sampai mungkin sekitar 8-10 tahunan begitu. Anak perempuan 2 ini sudah jadi remaja, bertumbuh, sudah nona-nona. Dan ularnya juga semakin lama semakin besar. So someday satu waktu tuh tiba-tiba malam belum tidur begini ular tuh macam mau datang macam passion mau ganggu berdua begitu mau kawin dulu, akhirnya mereka berdua takut. Nah, mereka berdua laporan punya bapak dan di bawah Gunung Siklop ini di sebelah timur ini ada kampung yang terkenal dengan dia Pondok Wafi punya kesaktian, yaitu di kampung Ayapo. Jadi nanti pagi-pagi bapak suruh ular dia pergi cari makan, baru kamu 2 turun ke kampung Ayapo minta tolong dia punya Pondok Wafi. So pagi-pagi tiba-tiba di kampung ular pergi cari makan, terus sudah pergi ke kampung Ayapo, turun sampai di kampung Ayapo pas ada pelantikan Ondo Afi, lalu mereka menyampaikan masalah ini ke Ondo Afi, langsung akhirnya Ondo Afi memerintahkan masyarakat untuk siap. Begitu ular pulang dari hutan tidak temukan perempuan 2 ini, dia marah sekali, langsung dia makan itu. Bapak itu selesai dan dia turun dari atas gunung. Nah, menurut cerita waktu dia turun karena saking besarnya ular itu, waktu dia turun itu pohon-pohon di Gunung Siklop itu semua rubuh. Nah, waktu dia sampai di bawah langsung Ondo Follow itu langsung bunuh ular. Jadi masyarakat pakai tombak dan panah. Waktu mereka tembak tikam dia punya badan itu rasa sakit itu dia putar dia ekor. Nah, waktu dia merontak kiri kanan itu langsung gunung terbelah. Lalu Ondo Follow itu ambil parang langsung potong dia ke batang leher. Lehernya putus itu dia punya darah itu berubah jadi air. Nah, menurut dia punya cerita bahwa dia percaya waktu dia mau napas terakhir dari ular itu dia angkat dia ekor langsung dia pukul, boom. Itulah mereka percaya bagian barat itu lebih dalam daripada bagian timur. Karena itu jadi kalau lihat dalam peta Google Earth itu kita naik itu memang bentuknya ular. Gunung Danau Sentani dari ujung mulai barat sampai ke timur sampai ke Jafuri itu bentuk ular sekali. Dan bisa lihat seperti kepala manusia. Dan ini usianya sudah 200 tahun. Oke, itu kira-kira ada cerita. Mitologi ini Bapak sudah ikut partisipasi pertemuan mitologi sedunia di Korea Selatan 2008. Mitologi. Jadi sudah ada cerita sampai ke internasional gitu. Nah, ini bisa dibuktikan. Jadi kan kalau dalam tatanan folklore itu yang paling tinggi itu cerita tentang dongeng dewa dewi itu kan itu cerita mitologi sudah dibuktikan. Tapi di bawah mitologi ada legenda, dongeng, cerita rakyat. Ini masuk di cerita rakyat. Itu baru terjadi kalau lebih 200-300 tahun lalu. Gitu. Jadi masuk di kategori cerita rakyat. Masih bisa dibuktikan. Ya.
kalian? Sangat di luar kepala. Dia apa? Dengan pengalaman ini, Bisa tahu Kita dapat banyak pembelajaran. pembelajaran dan bisa tahu zaman dulu tuh Budaya-budaya Papua yang kita iya. Ternyata masih banyak yang belum tahu. Melalui kokurikuler akhirnya bisa tahu.